Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan jelas, saudara, mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Mungkin saja saudara, banyak dari antara kita, sadar ataupun tidak, kita kehilangan kasih mula-mula. Kita tergoda, bahkan kita tersedot oleh kenikmatan dunia ini, sehingga fokus kita berubah dari Tuhan kepada dunia. Tidak lagi bergairah, tidak lagi bersemangat, tidak lagi berapi-api mencari Tuhan, tapi lebih tertarik kepada hal-hal duniawi, lebih tertarik kepada tawaran-tawaran duniawi. Disadari ataupun tidak, hawa nafsu merupakan kelemahan yang ada di dalam diri setiap orang. Dunia ini, saudara, berlomba-lomba menawarkan sesuatu yang instan, yang manis, yang indah dan menarik, tapi menuju kebinasaan. Mereka yang hidup dikuasai oleh hawa nafsunya, apa yang akan terjadi? Dia akan terjerat, dia akan terseret dalam hawa nafsu duniawi yang kemudian membinasakan. Saudara, ketergantungan pada hal-hal duniawi membuat hati kita itu menjadi tawar, kehilangan kasih mula-mula, bahkan sudah tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan murka atas ketidaksetiaan bangsa Israel, yang mana mereka kemudian menyembah Baal. Allah memerintahkan agar bangsa Israel bertobat dan kembali mencari Tuhan. Kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, Raja Ahab meniadakan perayaan-perayaan di bait suci, dan kemudian dia mendirikan mezbah Baal.
Saudara, menurut kepercayaan oleh orang Samaria, Baal adalah dewa hujan dan dewa kesuburan. Nabi Tuhan bernama Elia mengungkapkan bahwa Baal ini bukan Tuhan dan tidak boleh disembah. Elia mengenal Allah dengan benar. Dia sangat mengenal Allah dengan benar. Dan penyembahan kepada Baal sangat menyakiti hati Tuhan. Akibat penyembahan Baal, maka apa yang terjadi, saudara? Maka terjadilah kelaparan di Samaria. Elia tahu bahwa Nabi Baal adalah nabi palsu. Maka dengan penuh keyakinan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani," kata Nabi Elia, "sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Dan apa yang terjadi, saudara? Maka benarlah hujan tidak turun selama 3 tahun sampai nabi-nabi Baal disembelih. Setelah itu maka turunlah hujan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan Baal adalah salah satu bentuk penyembahan berhala yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Penyembahan Baal adalah tipu daya iblis untuk menguasai, memperbudak hidup manusia, yang mana memenuhi keinginan mata mereka, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kesombongan adalah akar dari segala dosa yang menghalangi seseorang untuk hidup dalam pertobatan. Jadi saudara, maka terjadilah sesuatu yang mengerikan. Dengan jelas dikatakan bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, 3 tahun hujan tidak turun, saudara. Bayangkan, saudara, Tuhan marah, Tuhan murka, dan hujan tidak terjadi sampai Baalnya mereka itu disembelih, lalu kemudian turunlah hujan. Saudara, demikianlah dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita masih menyembah Baal-Baal yang lain. Kita masih fokus, lebih mengutamakan hobi kita, lebih mengutamakan cita-cita kita daripada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hobi, tidak ada yang salah dengan cita-cita, tapi akan menjadi salah ketika itu lebih diutamakan daripada Tuhan. Dan saudara, itu adalah hal yang menyedihkan dan mendukakan hati Tuhan. Ketika kita menyimpang, kita menjauh dari Dia. Dan saudara, maka terjadilah tahun kekeringan. Selama 3 tahun hujan tidak turun. Saudara bisa bayangkan 3 tahun hujan tidak turun. Itu mengerikan, saudara. Itu sangat-sangat mengerikan. Sudah bisa dibayangkan kekeringan di mana-mana. Air tidak ada, saudara. Saudaraku, ketika kita menyembah yang lain selain Tuhan, ketika kita menyimpang, ketika kita menjauh, maka akan terjadi kekeringan di dalam kehidupan kita. Akan terjadi kekeringan rohani. Hilangnya damai, hilangnya sukacita, hilangnya berkat Tuhan, hilangnya satu kekuatan yang daripada Tuhan, hilangnya promosi. Sebab kita menyembah yang lain, sebab kita menyimpang dari yang lain. Untuk itu saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dikatakan firman Tuhan, orang fasik baiklah meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Maka
Ketika dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi dia. Ketika dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Maka hujan akan turun, maka kekeringan akan hilang, sebab pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berseru kepadanya, dan lihatlah pengampunannya, berkatnya, pertolongannya, mujizatnya, kuasanya akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya waktu kami mencari Engkau dengan sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kami, memulihkan kami, memakai hidup kami, memberkati hidup kami. Bahkan hidup kami akan menjadi sangat berbahagia, sebab bersama dengan Tuhan itulah sukacita dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.